Seret perempuan gila itu dari rumah ini, teriak ibu mertua menyuruh satpam untuk mengusirku. Lalu suami berkata, ibuku nyaman di rumah ini. Kamu ngontrak aja, sana. Mereka mengusirku dari rumahku, sendiri. Kubalas kelakuan suami dan ibu, mertua yang tak tahu diri itu. Kususun rencana, besoknya kujual rumah itu dan kubuat mereka menyesal. Suami dan ibu, mertuaku histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Namun, suasana di ruang tengah rumah mewah itu justru terasa sangat panas dan mencekam. Pertengkaran hebat baru saja pecah, menghancurkan keheningan malam yang seharusnya menenangkan. Di tengah ruangan, Ibu Suci berdiri dengan dada naik turun menahan amarah yang meluap-luap. Wajah wanita parubaya itu merah padam. Urat lehernya menonjol saat ia menunjuk ke arah pintu utama rumah. Dengan jari telunjuk yang gemetar, suaranya melengking keras, membelah kesunyian hingga terdengar sampai ke halaman depan. Serat perempuan gila itu dari rumah ini sekarang juga, teriak Ibu Suci dengan lantang, matanya menatap tajam ke arah menantunya yang berdiri, kaku di dekat meja kaca. Di ambang pintu, seorang pria parubaya berseragam, petugas keamanan tampak ragu-ragu, melangkah masuk. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah majikannya. Ia tahu betul siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan penuh atas rumah ini. Namun, teriakan majikan perempuannya membuat nyalinya menciut. Ia hanya bisa menelan ludah, serba salah, menghadapi situasi keluarga yang sedang memanas. Di saat yang sama, Danu pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya justru berdiri bersandar, santai di dekat dinding. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap istrinya dengan pandangan meremehkan dan penuh kebencian. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya melihat wanita yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun kini dihina dan diusir oleh ibunya sendiri. Danu bahkan menyeringai tipis seolah menikmati pemandangan yang tersaji di depan matanya. Ibuku nyaman di rumah ini. Kamu sewa tempat lain saja sana. Cepat pergi, ucap Danu dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk hati. Kata-katanya mengalir begitu saja tanpa beban, mengusir sosok yang selama ini selalu menjadi tulang punggung keluarga mereka. Anissa berdiri mematung. Ia mengenakan jilbabnya dengan rapi, menutupi sebagian besar wajahnya yang kini memucat. Ia menatap lekat-lekat wajah suami dan ibu, mertuanya secara bergantian. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghantam dadanya. Sebuah pengkhianatan yang terasa begitu nyata dan menyakitkan. Selama ini ia telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Ia bekerja keras siang dan malam membangun perusahaan dari nol hingga sukses membiayai semua kebutuhan suaminya yang tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dan memenuhi segala permintaan ibu mertuanya yang selalu menuntut kemewahan. Namun, inikah balasan yang ia terima pada akhirnya? Ibu Suci tidak sabar melihat Anissa yang masih terdiam. Wanita tua itu melangkah maju dengan kasar, meraih lengan Anissa, lalu menariknya paksa menuju pintu. Keluar, Anissa hampir terjatuh karena tarikan yang tiba-tiba itu. Petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu terpaksa menyingkir, membiarkan insiden pengusiran itu terjadi di depan matanya. Keluar kamu dari sini. Rumah ini milik anakku. Kamu tidak pantas tinggal di sini. Perempuan tidak tahu diri, maki Ibu Suci sambil terus mendorong tubuh Anissa hingga melewati ambang pintu. Anissa tidak melawan secara fisik. Ia hanya memegang atas tangan miliknya. Ia membiarkan tubuhnya didorong keluar, hingga akhirnya kakinya menapak di lantai teras depan yang dingin. Angin malam langsung menyapa wajahnya, mengibarkan ujung jilbabnya dengan pelan. Dari belakang, Danu ikut melangkah keluar dan berdiri di samping ibunya. Pria itu menatap Anissa dengan tatapan kemenangan. Merasa bahwa ia akhirnya berhasil menguasai rumah besar
yang megah tersebut. Jangan pernah berani menginjakkan kakimu di rumah ini lagi. Semua barang-barangmu biar pembantu yang urus besok. Sekarang menyingkir dari pandanganku, ancam Danu sebelum akhirnya berbalik badan. Pintu kayu jati yang tebal dan berat itu ditutup dengan bantingan keras. Suara kunci yang diputar terdengar jelas di telinga Anissa, menandakan bahwa ia benar-benar telah terbuang dari tempat yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Lampu teras dimatikan dari dalam, menyisakan Anissa dalam kegelapan malam yang sepi. Anissa berdiri diam di depan pintu yang tertutup rapat. Matanya menatap lurus ke arah serat kayu pintu tersebut. Anehnya, tidak ada setetes air, mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Kesedihan yang sempat muncul beberapa saat lalu kini menguap tak berbekas, digantikan oleh sebuah perasaan lain yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi mempertahankan keutuhan rumah fenganya. Kesabarannya telah habis. Batas toleransinya telah dilewati. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara malam yang dingin. Ia membenarkan letak. Jilbabnya yang sedikit berantakan akibat dorongan tadi memastikan penampilannya tetap rapi dan bermartabat. Perlahan-lahan, sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman dingin yang sangat mengerikan. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia memegang kartu as untuk membalikkan keadaan. Dengan gerakan tenang, Anissa membuka resleting tas tangannya. Ia merogoh ke dalam tas tersebut dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna bening. Di dalam map itu terdapat sebuah dokumen penting dengan stempel resmi negara. Dokumen itu adalah sertifikat hak milik atas nama dirinya. Sebuah bukti sah yang menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan mewah yang baru saja mengusirnya ini adalah harta mutlak miliknya. Jauh sebelum ia mengenal dan menikah dengan Danu, Anissa menatap dokumen itu di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Ia mengingat kembali bagaimana ia harus bekerja keras memeras keringat selama bertahun-tahun, menabung setiap sen penghasilannya dari usaha kecil-kecilan hingga menjadi perusahaan besar hanya untuk bisa membeli rumah impiannya ini. Dan kini suami Benalu dan mertuanya yang tidak tahu diuntung itu mencoba merampasnya begitu saja. Mereka mengusirnya dari istananya sendiri. Kalian sangat bodoh, gumam Anissa pelan pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar sangat tenang, namun penuh dengan ancaman. Kalian pikir kalian telah menang malam ini. Nikmatilah tidur, nyenyak kalian yang terakhir di rumah. Besok kalian akan tahu apa artinya kehilangan segalanya. Anissa memasukkan kembali dokumen berharga itu ke dalam tasnya. Ia merapikan pakaiannya sekali lagi lalu melangkah mantap meninggalkan pekarangan rumah tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Langkah kakinya terdengar tegas di atas paving block halaman rumah. Seirama dengan detak jantungnya yang kini memompa darah penuh ambisi pembalasan dendam. Malam ini mungkin ia terusir, tapi esok hari ia yang akan menghancurkan mereka semua hingga tidak bersisa. Anissa berjalan menyusuri trotoar jalan yang sepi. Angin malam semakin kencang, namun tekad di dalam dadanya membuat ia sama sekali tidak merasakan kedinginan. Setiap langkah yang ia ambil membawanya menjauh dari rumah mewah tersebut, sekaligus membawanya masuk ke dalam kilas balik masa lalu yang selama ini selalu ia coba maklumi. Ia teringat masa-masa di mana ia selalu mengalah dan membiayai seluruh hidup Danu beserta ibu mertuanya. Ia ingat betul bagaimana Ibu Suci selalu memprotes makanan yang disajikan di meja makan, menuntut hidangan mahal setiap hari seolah-olah ia adalah seorang ratu. Ia juga ingat bagaimana Danu selalu meminta uang dalam jumlah besar dengan alasan untuk modal usaha yang tidak pernah ada wujudnya. Semua uang yang Anissa berikan hanya menguap begitu saja untuk gaya hidup Danu yang suka memamerkan kekayaan di depan teman-temannya. Anissa selama ini diam karena ia terlalu menghargai ikatan pernikahan. Ia pikir kesabarannya akan melunakkan hati mereka. Namun malam ini,
Segala kebaikannya dibalas dengan pengusiran yang sangat tidak manusiawi. Pikiran Anissa kembali ke masa sekarang. Saat ia melihat sebuah taksi melintas, ia melambaikan tangannya dan segera masuk ke dalam kendaraan tersebut. Ia meminta sopir taksi untuk membawanya ke sebuah penginapan mewah yang terletak di pusat kota. Ia memiliki tabungan pribadi yang jumlahnya sangat besar, uang yang tidak pernah disentuh oleh Danu karena Anissa menyimpannya di rekening rahasia. Malam ini, ia tidak akan membiarkan dirinya terlunta-lunta di jalanan. Ia akan menyusun strategi dari tempat yang nyaman. Sesampainya di penginapan mewah tersebut, Anissa langsung memesan kamar dengan fasilitas terbaik menggunakan uangnya sendiri. Ia masuk ke dalam kamar yang luas dan wangi, meletakkan tasnya di atas meja, lalu berjalan menuju cermin besar yang menempel di dinding. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi istri penurut yang rela diinjak-injak demi menjaga nama baik keluarga. Ia membuang rasa pedulinya malam ini juga. Ia menghapus sisa-sisa belas kasihan di dalam hatinya. Anissa duduk di tepi ranjang yang empuk, mengambil telepon genggam dari dalam tasnya. Ia membuka daftar kontak dan mencari sebuah nama. Ia mengingat seorang perantara jual beli tanah yang sangat terkenal di kalangan pengusaha. Pria ini dikenal memiliki jaringan luas dan mampu menjual rumah dalam hitungan jam kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan aset cepat. Tanpa banyak bertanya, tanpa ragu, Anissa menekan tombol panggilan. Nada terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dijawab oleh suara seorang pria di seberang sana. "Selamat malam, Bu Anissa. Ada yang bisa saya bantu malam-malam begini?" Sapa perantara tersebut dengan nada profesional. "Selamat malam, Pak. Saya butuh bantuan Anda segera. Saya mau menjual rumah besar saya malam ini juga. Saya butuh pembeli secepatnya dan jual di bawah harga pasar, tidak masalah asal uangnya tunai dan transaksi selesai malam ini," ucap Anissa dengan suara tegas dan lugas tanpa basa-basi. Terdengar jeda sejenak dari seberang telepon. Perantara itu tanpa terkejut dengan permintaan Anissa yang sangat mendadak dan di luar kebiasaan. Namun, sebagai seorang profesional yang selalu melihat peluang, ia segera merespons dengan nada yang jauh lebih antusias. "Bu, Anissa serius mau menjual rumah besar itu malam ini?" "Kebetulan sekali. Sungguh sangat kebetulan. Ada seorang ketua preman penguasa wilayah utara yang sedang mencari rumah besar dan butuh sangat cepat. Dia mencari tempat untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus markas anak buahnya. Dia orang kaya, baru berani bayar tunai malam ini juga tanpa menawar. Asal besok rumah sudah dalam keadaan kosong melompong." Jelas perantara tersebut panjang lebar. Mendengar penjelasan itu, senyum mematikan kembali mengembang di wajah Anissa. Ini adalah jalan keluar yang sangat sempurna. Menjual rumahnya kepada kelompok preman bukan hanya akan memberinya uang tunai dalam waktu singkat, tetapi juga akan memberikan kejutan luar biasa bagi Danu dan Ibu Suci besok pagi. Mereka yang mengusirnya dengan sombong akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang jauh lebih kasar dan tak kenal ampun. Sepakat itu persis seperti yang saya butuhkan, bahwa dia menemui saya sekarang juga di penginapan tempat saya menginap, bahwa serta pejabat pembuat akta tanah kenalan Anda agar semua surat menyurat bisa selesai malam ini juga secara hukum. Saya akan mengirimkan lokasi saya sekarang," jawab Anissa dengan mantap. "Baik, Bu Anissa, saya akan segera menghubungi pembeli tersebut dan membawa pihak berwenang. Kami akan tiba di sana dalam waktu kurang dari 1 jam. Siapkan semua dokumen aslinya," balas perantara tersebut sebelum menutup panggilan. Anissa meletakkan telepon genggamnya di atas pangkuannya. Ia memandang keluar jendela kamar penginapan, melihat kelap-kelip lampu kota yang seolah menjadi saksi bisu kebangkitannya. Keputusannya sudah bulat. Menjual rumah hasil jerih payahnya sendiri memang sedikit menyakitkan. Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepuasan yang akan ia dapat saat melihat kehancuran orang-orang yang telah mengkhianatinya.
Ia telah menyiapkan panggung pertunjukan yang sangat spektakuler untuk esok hari dan ia tidak sabar melihat bagaimana Danu dan Ibu Suci akan bereaksi saat kenyataan pahit menampar wajah mereka dengan keras. Semuanya sudah diatur dengan rapi. Malam ini adalah awal mula dari pembalasan dendam yang sesungguhnya. Titik balik di mana tangisan keputusasaan berubah wujud menjadi tawa kemenangan yang mutlak. Waktu terus berjalan lambat di dalam kamar penginapan tersebut. Anissa duduk dengan tenang di atas sofa empuk. Tatapannya lurus ke arah pintu masuk. Ketukan keras akhirnya terdengar memecah keheningan malam. Anissa bangkit dari tempat duduknya, merapikan letak jilbabnya dan melangkah dengan pasti untuk membuka pintu. Di balik pintu berdiri 3 orang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pria pertama adalah perantara jual beli tanah yang tadi ia hubungi. Pria kedua tampak berpakaian sangat rapi sambil memegang sebuah tas kerja yang tampak tebal. Ia adalah pejabat pembuat akta tanah. Pria ketiga yang berdiri paling depan memiliki postur tubuh yang sangat besar, kekar dengan wajah beringas dan beberapa bekas luka gores di pipinya. Pria ini memancarkan aura mengintimidasi yang sangat kuat, sangat cocok dengan deskripsi seorang ketua preman. Selamat malam Bu Anissa, saya membawa pihak-pihak yang kita bicarakan tadi. Sapa sang perantara dengan nada sopan, sambil menundukkan kepalanya sedikit. Silakan masuk, jawab Anissa singkat, sambil menggeser tubuhnya. Memberikan jalan bagi ketiga pria tersebut untuk masuk ke dalam kamar penginapannya yang luas. Ketiga pria itu melangkah masuk dan mengambil tempat duduk di ruang tamu, kamar penginapan. Sang ketua preman duduk dengan posisi mengangkang, menatap Anissa dengan tatapan menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tampak sedikit terkejut melihat seorang wanita berjilbab rapi dan berwajah tenang berani melakukan transaksi jual beli aset bernilai miliaran di tengah malam buta dengan orang seperti dirinya. Namun, ia tidak banyak berkomentar. Ia hanya meletakkan sebuah koper berukuran sangat besar di atas meja kaca yang memisahkan mereka. Bunyi logam yang beradu saat koper itu diletakkan menandakan betapa beratnya isi di dalamnya. Saya tidak suka membuang waktu. Saya dengar Anda butuh uang cepat dan ingin melepas rumah itu malam ini juga. Apakah surat-suratnya sudah siap? Tanya sang ketua preman dengan suara serak dan berat, menembus langsung pada inti permasalahan tanpa basa-basi sedikit pun. Anissa mengangguk pelan. Ia mengambil map plastik dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja tepat di sebelah koper besar tersebut. Ini sertifikat hak milik asli atas nama saya pribadi. Tidak ada sengketa, tidak ada tanggungan utang ke pihak bank. Dan murni harta bawaan saya sebelum saya menikah. Silakan Bapak pejabat pembuat akta tanah memeriksa keasliannya. Sekarang juga, ujar Anissa dengan nada suara yang sangat tenang dan meyakinkan. Pria berpakaian rapi itu segera mengambil map tersebut, mengeluarkan dokumen di dalamnya, dan mulai memeriksanya dengan sangat teliti. Ia menggunakan kaca pembesar kecil dan alat penerang khusus yang ia bawa di dalam tas kerjanya. Suasana menjadi hening. Sejenak, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan helaan napas dari orang-orang di ruangan itu. Anissa tetap duduk dengan postur tegak, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan tajam sang ketua preman yang terus mengawasinya. Ia tahu posisinya sangat kuat malam ini. Dokumen ini sepenuhnya asli dan sah secara hukum. Nama yang tertera adalah Anissa dan status tanah, serta bangunan ini 100% bersih dari segala macam bentuk sitaan atau masalah hukum lainnya. Proses pemindah tanganan bisa kita lakukan malam ini juga karena saya sudah membawa kelengkapan berkas, belangko peralihan hak, lapor pejabat, pembuat akta tanah tersebut sambil merapikan kembali dokumen-dokumen itu. Sang ketua preman tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya. Bagus, saya suka cara kerja yang cepat dan bersih. Sesuai kesepakatan, saya membeli rumah ini di bawah harga pasar karena transaksi dilakukan secara mendadak. Setengah dari pembayaran ada di dalam
Koper ini dalam bentuk uang tunai dan setengahnya lagi akan saya kirim langsung ke rekening Anda malam ini. Juga, silakan periksa uangnya, kata ketua preman itu sambil membuka pengunci koper. Tutup koper terbuka, memperlihatkan tumpukan uang kertas, pecahan besar yang tersusun sangat rapi hingga memenuhi setiap sudut koper. Jumlahnya sangat fantastis. Anissa bahkan tidak perlu repot-repot menghitungnya, lembar demi lembar. Ia percaya pada reputasi orang-orang ini dalam dunia gelap. Mereka mungkin kasar, tapi mereka pantang menipu soal kesepakatan jual beli tunai. Anissa memberikan nomor rekeningnya kepada ketua preman tersebut. Hanya dalam hitungan menit, telepon genggam Anissa bergetar. Sebuah pesan singkat masuk menampilkan bukti pengiriman dana bernilai miliaran rupiah telah sukses masuk ke rekening pribadinya. Uang tunai dan dana yang masuk rekening sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Sekarang mari kita selesaikan bagian hukumnya, ucap Anissa tegas. Pejabat pembuat akta tanah segera mengeluarkan berkas-berkas yang harus ditandatangani. Ia menjelaskan secara singkat, namun pada tentang pasal-pasal peralihan hak kepemilikan. Anissa mengambil pena, membaca sekilas dokumen tersebut, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas kertas materai dengan gerakan tangan yang sangat mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada penyesalan yang tersirat di wajahnya. Setelah Anissa selesai, giliran sang ketua preman yang menandatangani berkas tersebut. Dengan bubuhan tanda tangan, itu rumah besar yang megah tersebut secara resmi bukan lagi milik Anissa. Kepemilikannya telah berpindah tangan kepada pria berwajah garang di hadapannya ini. Sang pejabat pembuat akta tanah menyalami keduanya, menyatakan bahwa proses transaksi telah selesai secara sah. Ketua preman itu menutup kopernya dan mendorongnya ke arah Anissa. Pria bertubuh besar itu lalu menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap Anissa dengan pandangan penuh selidik. Semua urusan surat menyurat sudah selesai. Sekarang pertanyaannya, kapan saya dan anak buah saya bisa masuk rumah itu? Saya butuh tempat itu segera untuk mengumpulkan orang-orang saya, tanya sang ketua preman dengan nada menuntut. Anissa membuka tasnya kembali dan mengeluarkan sebuah kunci rumah. Kunci itu adalah kunci duplikat yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia meletakkan kunci itu di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah sang ketua preman. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat dingin. Sebuah senyuman yang bahkan membuat perantara tanah di sebelahnya sedikit merinding melihatnya. Silakan masuk, besok pagi-pagi buta. Pak, rumah itu kini sepenuhnya milik Anda, ucap Anissa dengan suara pelan namun terdengar sangat tajam di telinga. Bagaimana jika masih ada orang di dalam rumah itu? Apakah Anda sudah mengeluarkan barang-barang Anda? Tanya ketua preman, itu lagi memastikan tidak ada hambatan saat ia memindahkan pasukannya besok pagi. Barang-barang penting saya bawa. Jika besok pagi Bapak menemukan ada orang di dalam rumah itu, entah laki-laki atau perempuan tua, anggap saja mereka penyusup yang mencoba menguasai properti Bapak. Mereka tidak punya hak apapun atas tempat itu. Usir saja pakai cara Bapak. Saya memberikan kewenangan penuh kepada Bapak untuk membersihkan rumah tersebut dari siapapun yang menolak pergi. Saya sudah tidak peduli lagi pada mereka, tegas Anissa tanpa berkedip. Ketua preman itu tertawa terbahak-bahak hingga suaranya menggema di dalam kamar penginapan. Ia sangat menyukai jawaban Anissa. Ia mengambil kunci tersebut dan menggenggamnya erat-erat. Luar biasa. Saya suka gaya Anda, Bu Anissa, sangat tegas dan tidak banyak basa-basi. Tenang saja. Kalau urusan mengusir penyusup, itu adalah keahlian utama saya dan anak buah saya. Besok pagi, rumah itu akan bersih dari siapapun penghuni lamanya. Terima kasih atas kerjasamanya, ucap ketua preman itu sambil bangkit berdiri. Ketiga pria itu akhirnya pamit undur. Diri meninggalkan Anissa sendirian di dalam kamar penginapan bersama sebuah koper berisi uang tunai yang sangat banyak. Begitu pintu tertutup, Anissa menghembuskan napas panjang. Ia berjalan mendekati jendela, memandang jauh ke arah hiruk pikuk kota di malam hari.
Ia telah melepaskan segalanya. Ikatan masa lalunya telah putus malam ini juga, bersamaan dengan tanda tangan di atas kertas perjanjian tersebut. Kini ia hanya perlu duduk manis dan menunggu matahari terbit. Pertunjukan utama akan segera dimulai dalam beberapa jam ke depan. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah-celah tirai jendela di ruang makan rumah mewah tersebut. Suasana pagi itu terasa sangat berbeda bagi Danu dan Ibu Suci. Tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah perasaan lega dan kemenangan yang luar biasa. Di atas meja makan besar berbahan kayu jati tersaji berbagai macam hidangan sarapan mewah yang khusus dipesan oleh Ibu Suci dari restoran ternama. Ia duduk di kursi, ujung meja mengunyah makanannya dengan lahap sambil terus menyunggingkan senyuman puas. Akhirnya kita bisa sarapan dengan tenang tanpa melihat wajah perempuan sombong itu. Selama ini dia selalu merasa berkuasa hanya karena dia yang mencari uang. Sekarang dia pasti sedang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan menyesali perbuatannya karena berani melawan kita, ucap Ibu Suci sambil mengambil lauk tambahan ke piringnya. Suaranya terdengar sangat ponah. Danu yang duduk di seberang, ibunya tertawa kecil sambil menyeruput minuman hangatnya. Ia merapikan rambutnya yang tersisir rapi dan bersandar santai di kursi empuk tersebut. Ia memandangi sekeliling ruang makan yang dihiasi perabotan mahal dan lampu gantung kristal yang mewah. Ia merasa sangat berkuasa hari ini. Seluruh rumah besar ini kini berada di bawah kendalinya. Setidaknya begitulah pikirannya. Ibu benar. Dia terlalu banyak mengatur hidup kita. Memangnya dia pikir dia siapa? Setelah ini aku akan menghubungi Cindy. Aku akan menyuruhnya segera pindah ke sini. Cindy jauh lebih penurut dan pandai melayani suami dibandingkan Anissa. Rumah besar ini sangat cocok untuk Cindy. Balas Danu dengan mata berbinar-binar membayangkan kehidupan barunya bersama wanita idamannya. Bagus, bawa Cindy kemari. Ibu juga jauh lebih menyukai Cindy. Dia pandai mengambil hati ibu. Biarkan saja si Anissa itu membusuk di luar sana. Ingat Danu, kalau dia sampai berani datang kemari mengemis minta maaf, jangan pernah bukakan pintu. Suruh petugas keamanan mengusirnya lagi. Seperti semalam, sahut Ibu Suci dengan nada memerintah yang sangat tegas. Mereka berdua larut dalam lamunan kebahagiaan palsu. Mereka membanggakan rencana masa depan di atas penderitaan orang lain, namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Saat Ibu Suci baru saja hendak menyuapkan potongan daging ke dalam mulutnya, sebuah suara gemuruh yang sangat bising tiba-tiba terdengar dari arah luar rumah. Suara itu begitu keras hingga membuat cangkir di atas meja makan sedikit bergetar. Gemuruh itu terdengar seperti suara deru mesin kendaraan berat dalam jumlah banyak. Suaranya semakin lama semakin mendekat dan bising. Danu mengerutkan keningnya, meletakkan sendoknya dengan kasar. Suara, ribut apa itu di luar sana? Mengganggu, orang sarapan saja, gerutu Danu dengan kesal. Belum sempat Danu bangkit dari kursinya untuk memeriksa, terdengar suara benturan yang sangat keras. Suara itu terdengar seperti besi beradu dengan besi, diikuti oleh suara engsel patah yang memekakkan telinga. Pagar utama rumah yang tinggi dan kokoh itu baru saja didobrak paksa dari luar. Ibu Suci terlonjak kaget dari kursinya. Wajahnya berubah pucat pasi. Danu, apa yang terjadi di luar? Coba kamu periksa cepat. Apakah ada kecelakaan lalu lintas di depan rumah kita? Perintah Ibu Suci dengan suara bergetar karena panik. Danu segera berlari keluar dari ruang makan, melintasi ruang tamu, dan membuka pintu utama. Matanya terbelalak lebar melihat pemandangan di pekarangan rumahnya. 2 buah truk berukuran besar terparkir secara sembarangan di halaman, melindas taman bunga kesayangan ibunya hingga hancur berantakan. Pagar besi utama rumah tampak penyok dan terbuka lebar. Dari dalam truk-truk tersebut turun belasan pria berbadan kekar, berwajah beringas dan berpakaian preman. Mereka membawa balok kayu dan linggis di tangan mereka.
Mereka berteriak-teriak dengan suara kasar, mengusir petugas keamanan rumah yang mencoba menghalangi mereka. Petugas keamanan itu lari terbirit-birit, ketakutan melihat jumlah mereka yang sangat banyak dan beringas. Melihat kekacauan itu, amarah Danu langsung tersulut. Ia merasa otoritasnya sebagai tuan rumah sedang diinjak-injak, tanpa berpikir panjang tentang bahaya yang ada. Di depannya, Danu melangkah maju ke teras dan membentak sekumpulan pria tersebut dengan suara lantang. "Hei, siapa kalian? Berani-beraninya merusak pagar dan masuk ke pekarangan rumah orang tanpa izin. Kalian tahu ini rumah siapa? Pergi dari sini sekarang juga, sebelum saya memanggil pihak berwajib," teriak Danu sambil menunjuk-nunjuk ke arah sekumpulan pria beringas itu. Ia berusaha tampil berani meskipun kakinya sedikit gemetar melihat balok kayu yang mereka bawa. Mendengar teriakan Danu, kerumunan pria beringas itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dari tengah kerumunan, majulah sang ketua preman yang semalam bertemu dengan Anissa. Pria bertubuh raksasa itu melangkah dengan santai sambil menghisap rokok dalam-dalam. Ia menatap Danu dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang luar biasa. Ia menghentikan langkahnya tepat di depan anak tangga. Teras berhadapan langsung dengan Danu yang mulai menelan ludah karena ketakutan melihat postur tubuh lawannya. "Rumah orang kau bilang," suara berat ketua preman itu menggelegar mematikan nyali, dan seketika pria raksasa itu membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Kuat-kuat, ia lalu merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah gulungan kertas tebal dengan gerakan kilat yang tidak sempat dihindari oleh Danu. Ketua preman itu mengayunkan gulungan kertas tersebut dan menampar wajah Danu dengan sangat keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring. Danu terhuyung mundur sambil memegangi pipinya yang memerah akibat pukulan gulungan kertas yang keras itu. "Ini rumahku sekarang. Buka matamu lebar-lebar dan baca nama di surat tanah ini," bentah ketua preman itu sambil membuka paksa gulungan kertas di depan wajah Danu. "Kalian yang berstatus penyusup dan tidak punya hak apapun, angkat kaki dari tanahku sekarang juga. Kalian punya waktu 5 menit untuk keluar, atau anak buahku yang akan menyeret kalian dan melempar barang-barang kalian ke jalanan raya." Danu mematung, pandangannya terkunci pada tulisan yang tertera di dokumen resmi tersebut. Jantungnya berdegup sangat kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Nama yang tertera sebagai pemilik sah bukan lagi nama istrinya, melainkan nama seorang pria asing yang kini berdiri di hadapannya dengan tatapan membunuh. Kenyataan itu menghantamnya seperti batu besar yang jatuh dari langit, menghancurkan seluruh keangkuhan yang baru saja ia nikmati beberapa menit yang lalu saat sarapan pagi. Pagi yang ia kira akan menjadi awal mula kehidupannya yang sempurna, kini berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Suasana di halaman rumah yang dulunya tenang itu kini berubah menjadi kekacauan total yang tak terkendali. Ibu Suci menjerit-jerit histeris saat melihat beberapa orang pria berbadan tegap mulai masuk ke dalam ruang tamu dan mengangkat televisi layar lebar serta guci pajangan mahal miliknya. Wanita paruh itu mencoba menghalangi mereka dengan merentangkan kedua tangannya. Namun para pria itu sama sekali tidak peduli. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan efisien, seolah sudah terbiasa melakukan pembersihan paksa terhadap bangunan yang telah berpindah tangan. Danu berdiri mematung di tengah ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah mengalir turun ke kaki. Ia masih memegang gulungan sertifikat yang diberikan oleh ketua preman tadi. Namun matanya menatap kosong ke arah deretan perabotan yang satu persatu dibawa keluar. "Danu, lakukan sesuatu. Jangan diam saja seperti patung. Mereka mengambil barang-barang kita, ini pencurian. Danu, panggil polisi sekarang juga," teriak Ibu Suci dengan suara serak karena terlalu banyak menjerit. Ia berlari ke arah anaknya dan mengguncang-guncang bahu Danu dengan sangat keras, berusaha menyadarkan pria itu dari keterkejutannya yang mendalam. Danu tersentak, napasnya tersengal-sengal, seolah ia baru saja berlari sangat jauh.
dengan tangan yang sangat gemetar, merogoh kantong celananya dan mengambil telepon genggam miliknya. Ia tidak menelepon polisi, melainkan mencari nomor telepon Anissa. Di dalam kepalanya, ia masih tidak percaya bahwa Anissa memiliki keberanian sebesar itu untuk menjual rumah ini tanpa sepengetahuannya. Ia merasa dikhianati, padahal dialah yang pertama kali mengusir istrinya dengan sangat kejam. Semalam, setelah beberapa nada dering, panggilan itu akhirnya dijawab oleh Anissa. Suara Anissa terdengar sangat tenang, sangat kontras dengan keributan yang sedang terjadi di latar belakang tempat Danu berdiri. Anissa, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang beringas? Ini yang berani masuk rumah kita dan membawa barang-barang? Kamu gila ya? Kamu menjual rumah ini tanpa bicara padaku. Kamu menipu kami semua. Anissa, teriak Danu dengan nada suara yang penuh, dengan kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Di seberang telepon, Anissa sedang berada di sebuah tempat perawatan kecantikan yang sangat tenang dan harum. Ia baru saja menyelesaikan perawatan wajahnya dan kini sedang menikmati teh hangat di ruang tunggu yang sepi. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk, mendengarkan teriakan suaminya dengan senyuman tipis yang dingin di bibirnya. Ia sudah memperkirakan reaksi ini dan ia merasa sangat puas mendengarnya. Tenanglah Danu, jangan berteriak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Aku tidak menipu siapapun. Aku hanya melakukan apa yang menjadi hakku sebagai pemilik sah rumah itu. Kamu harus ingat satu hal yang sangat penting. Danu, rumah itu aku beli dengan uang hasil keringatku sendiri jauh sebelum aku mengenalmu. Secara hukum, itu adalah harta bawaanku yang tidak bisa kamu ganggu-gugat. Karena semalam, kamu dan ibumu sudah mengusirku dari sana, maka untuk apa lagi aku mempertahankan rumah itu? Aku lebih memilih menjualnya kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Jawab Anissa dengan suara yang sangat tegas dan lugas. Danu terdiam 1000 bahasa. Kalimat Anissa menghantamnya, tepat di ulu hati. Ia tahu betul bahwa secara hukum Anissa benar. Namun selama ini ia selalu merasa bahwa sebagai suami, ia memiliki hak penuh atas segala harta yang dimiliki istrinya. Ia sudah terlalu lama hidup nyaman dengan fasilitas dari Anissa hingga ia lupa diri dan menganggap semua kemewahan itu adalah miliknya. Tapi ini keterlaluan. Anissa, setidaknya bicarakan dulu baik-baik. Sekarang ibu suci ketakutan. Dia hampir pingsan karena orang-orang bertato itu terus mengancam kami. Kamu tidak punya hati, ya? Di mana rasa kasihanmu pada ibu, mertuamu sendiri? Bagaimana bisa kamu setegak ini membiarkan kami diusir seperti binatang oleh orang-orang jahat itu? Danu kembali berteriak, berusaha menggunakan rasa iba untuk melunakkan hati Anissa. Anissa tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat meremehkan di telinga Danu. Rasa kasihan? Apakah kalian memiliki rasa kasihan saat menyeretku keluar rumah di tengah malam yang dingin? Apakah ibumu memiliki hati saat dia menyuruh satpam memperlakukanku seperti orang gila? Dan kamu, Danu, di mana perlindunganmu untukku saat itu? Kamu justru menyuruhku pergi dan menyewa rumah lain karena ibumu lebih nyaman di sana. Sekarang biarlah ibumu merasa nyaman di pinggir jalan raya. Itu bukan lagi urusanku. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Anissa, aku akan menuntutmu atas dasar penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kamu tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum setelah memperlakukan suami dan ibu mertuamu seperti ini. Ancam Danu dengan suara yang gemetar. Ia mencoba menggertak, berharap Anissa akan takut dan membatalkan transaksi rumah tersebut. Namun Anissa sama sekali tidak gentar. Ia justru menarik napas panjang dan memberikan balasan yang jauh lebih mematikan. Silakan saja lapor polisi, Danu. Aku justru sangat menunggu saat-saat itu. Tapi sebelum kamu pergi ke kantor polisi, sebaiknya kamu periksa pesan yang baru saja aku kirimkan ke telepon genggammu. Di sana ada dokumen yang sangat menarik untuk kamu baca sebelum kamu membuat laporan.
Danu segera menjauhkan telepon dari telinganya dan melihat sebuah pesan masuk dari Anissa. Ia membuka dokumen tersebut dan matanya membelalak lebar. Itu adalah rincian bukti aliran dana dari rekening perusahaan milik Anissa ke sebuah rekening pribadi atas nama Danu selama setahun terakhir. Jumlahnya sangat fantastis dan di sana tertera dengan jelas bahwa dana tersebut diambil melalui manipulasi laporan keuangan perusahaan. Itu adalah bukti mutlak penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Danu secara diam-diam. Laporlah ke polisi sekarang juga, Danu. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu memakai baju tahanan. Apakah aku yang menjual properti milikku sendiri secara sah atau kamu yang sudah mencuri uang? Perusahaanku bernilai miliaran rupiah untuk membiayai gaya hidupmu yang boros. Itu aku sudah memiliki semua bukti, dokumen dan saksi dari bagian keuangan yang kamu ancam selama ini. Sekali aku menekan tombol lapor, hidupmu akan berakhir di dalam penjara. Ancam Anissa dengan nada suara yang sangat mematikan. Danu merasa seluruh tenaganya hilang. Seketika, telepon genggam di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Ia tidak menyangka bahwa Anissa selama ini sudah mengetahui perbuatannya dan menyimpan bukti-bukti tersebut dengan sangat rapi. Ia pikir ia sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan jejaknya. Namun ternyata ia hanyalah mangsa yang sedang dipermainkan oleh Anissa. Di depannya, ketua preman itu kembali mendekat dengan wajah yang semakin tidak sabar. Waktu kalian sudah habis. Keluar sekarang atau aku akan menggunakan kekerasan, teriak ketua preman itu sambil menggebrak meja, makan kayu jati hingga retak. Danu menatap Ibu Suci yang kini menangis, terseduh-seduh sambil memeluk tas mewahnya. Tidak ada jalan keluar lagi. Keangkuhan yang mereka bangun selama bertahun-tahun kini runtuh dalam hitungan menit. Mereka benar-benar telah ditampar oleh kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Anissa telah memenangkan babak ini dengan sangat telak, meninggalkan Danu dan ibunya dalam kehancuran yang tak berujung. Keadaan di depan rumah mewah itu kini menjadi tontonan warga sekitar. Banyak orang mulai berkumpul di pinggir jalan, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah halaman rumah yang kacau balau. Ibu Suci dan Danu akhirnya benar-benar diseret keluar oleh anak buah sang ketua preman. Tidak ada lagi sisa-sisa martabat pada diri wanita parubaya itu saat ia dipaksa melangkah melewati pagar rumahnya sendiri. Ia menangis meraung-raung, memohon agar mereka diberikan waktu lebih lama. Namun, para pria berwajah sangar itu sama sekali tidak memedulikan air matanya. Barang-barang rongsokan ini jangan biarkan mengotori halamanku. Buang semuanya ke pinggir jalan raya. Perintah sang ketua preman dengan nada suara yang menggelegar. Anak buahnya bergerak sangat cepat. Mereka melempar koper-koper berisi pakaian, tas mewah, sepatu, hingga bantal dan guling milik Ibu Suci ke trotoar jalan yang kotor. Beberapa barang pecah belah hancur, berantakan saat menghantam aspal. Ibu Suci mencoba menyelamatkan tas koleksinya yang bertebaran di tanah. Namun, ia justru terjatuh karena didorong oleh salah satu preman yang sedang membawa kursi jati keluar rumah. Ia terduduk di atas tanah yang berdebu. Penampilannya sangat berantakan dan jauh dari kesan mewah yang selama ini ia pamerkan kepada para tetangga. Para tetangga yang selama ini merasa muak dengan kesombongan Ibu Suci kini justru mencibir. Tidak ada satupun dari mereka yang datang mendekat untuk menolong. Mereka justru menikmati pemandangan jatuhnya keluarga yang selama ini selalu menganggap orang lain lebih rendah dari mereka. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan menertawakan nasib malang yang menimpa Danu dan ibunya. Mereka tahu betul bagaimana Anissa diperlakukan selama ini. Dan bagi mereka, ini adalah sebuah keadilan yang sangat nyata. Danu berdiri di samping tumpukan barang-barangnya dengan wajah yang tertunduk malu. Ia mencoba menutupi wajahnya agar tidak dikenali oleh orang-orang yang lewat. Namun usahanya sia-sia. Ia merasa seperti seorang pecundang yang tidak memiliki harga diri lagi. Di tengah keputusasaan,nya ia mencoba menggunakan kartu debitnya untuk memesan kendaraan umum melalui aplikasi.
Namun layar teleponnya justru menunjukkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa akses ke rekeningnya telah diblokir. Ia mencoba rekening lainnya, namun hasilnya tetap sama. Anissa sebagai pemilik utama perusahaan dan pemegang kendali atas keuangan, keluarga telah memutus seluruh akses dana yang selama ini Danu nikmati. Ibu, semua rekeningku diblokir oleh Anissa. Kita tidak punya uang tunai sama sekali. Sekarang, bagaimana ini? Kita bahkan tidak bisa memesan tempat menginap. Sementara, ucap Danu dengan nada suara yang penuh dengan keputusasaan. Ibu Suci mendongak, matanya merah karena terlalu banyak menangis. Lalu kita harus bagaimana, Danu? Semua barang kita ada di pinggir jalan seperti sampah. Ibu malu, Danu. Ibu tidak mau tinggal di jalanan seperti gelandangan. Hubungi teman-temanmu atau siapa saja yang bisa menolong kita. Danu mencoba menghubungi beberapa temannya yang selama ini sering ia traktir makan mewah. Namun, tidak ada satu yang mengangkat teleponnya. Begitu mereka tahu bahwa Danu sedang dalam masalah besar dan kehilangan hartanya, mereka semua menghilang seperti ditelan bumi. Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba sebuah mobil mewah yang sangat mengkilap berhenti tepat di depan tumpukan barang-barang mereka. Mobil itu tampak sangat mahal dan berkelas, jauh lebih mewah dari kendaraan apapun yang pernah dimiliki Danu sebelumnya. Hati Danu tiba-tiba dipenuhi oleh harapan. Ia mengenal mobil itu. Itu adalah mobil milik Cindy, wanita yang selama ini menjadi kekasih gelapnya dan menjadi alasan utama mengapa ia mengusir Anissa. Danu yakin bahwa Cindy datang untuk menyelamatkannya. Ia berpikir bahwa Cindy yang selama ini selalu bersikap manis dan manja kepadanya akan bersedia menampungnya dan ibunya di apartemen milik wanita itu. Ibu lihat itu Cindy, syukurlah dia datang tepat waktu. Dia pasti sudah mendengar kabar ini dan datang untuk menjemput kita. Kita selamat, Ibu, ucap Danu dengan wajah yang tiba-tiba menjadi cerah. Ia bahkan sempat merapikan pakaiannya yang sedikit kotor sebelum melangkah mendekati mobil tersebut. Danu berdiri di depan pintu mobil dengan senyuman lebar di wajahnya. Cindy, syukurlah kamu datang. Rumah ini sudah dijual oleh Anissa dan kami diusir paksa. Tolong bawa kami ke tempatmu dulu. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Kita akan mencari cara untuk membalas perbuatan Anissa bersama-sama, kata Danu dengan nada yang sangat penuh harap. Kaca mobil perlahan-lahan turun, memperlihatkan wajah Cindy yang tertutup riasan tebal. Namun tidak ada raut kekhawatiran atau rasa cinta di wajah wanita itu. Yang ada hanyalah tatapan yang sangat dingin, penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang luar biasa. Cindy menatap Danu seolah-olah pria itu adalah tumpukan sampah yang baunya sangat menyengat. Cindy, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ayo buka pintunya. Ibu Suci juga ada di sini. Dia sedang sakit. Lanjut. Danu mulai merasa ada sesuatu yang salah. Cindy justru mendengus kasar. Jangan pernah sebut namaku dengan mulut kotor itu, Danu. Aku sudah dengar semuanya. Ternyata selama ini kamu itu hanya benalu yang hidup menumpang pada istrimu. Semua kemewahan yang kamu pamerkan padaku selama ini ternyata bukan milikmu, melainkan milik Anissa. Kamu membohongiku, Danu. Kamu bilang kamu adalah pengusaha sukses. Tapi ternyata kamu hanyalah seorang pencuri yang menggelapkan uang perusahaan. Danu terperangah. Tapi Cindy, aku melakukan itu semua juga untukmu. Aku memberikanmu hadiah-hadiah mahal dari uang itu. Aku tidak peduli. Aku tidak sudi berhubungan dengan pria miskin dan calon tahanan seperti kamu. Aku kira kamu sungguhan, kaya. Ternyata kamu cuma gelandangan yang berlaga hebat. Sekarang ambillah ini dan jangan pernah menghubungiku lagi. Teriak Cindy dengan suara yang sangat ketus. Cindy merogoh kursi belakang mobilnya dan mengambil sebuah tas plastik besar berisi pakaian-pakaian kotor milik Danu yang pernah tertinggal di tempatnya. Tanpa ragu, ia melempar tas plastik itu tepat ke arah wajah Danu
hingga pria itu terjatuh ke belakang. Setelah itu, Cindy segera menaikkan kaca mobilnya dan memacu kendaraannya dengan sangat cepat, meninggalkan kepulan asap yang mengenai wajah Danu dan Ibu Suci. Danu terduduk di aspal memegang tas, pakaian kotor yang dilemparkan Cindy. Harapan terakhirnya baru saja hancur, berkeping-keping. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini pingsan karena tidak kuat menanggung rasa malu yang teramat sangat. Di sekeliling mereka, warga terus menonton dan mencemooh. Langit mulai berubah menjadi gelap. Mendung yang sangat tebal mulai menutupi matahari. Seolah alam pun ikut meratapi nasib buruk mereka yang kini resmi menjadi gelandangan di depan rumah yang dulunya mereka banggakan. Kehancuran total telah datang dan ini baru merupakan awal dari penderitaan panjang yang harus mereka jalani sebagai balasan atas kesombongan mereka. Kepergian Cindy meninggalkan jejak kepahitan yang sangat mendalam di hati Danu. Pria itu masih terduduk di atas aspal jalanan yang berdebu, menatap kosong ke arah ujung jalan di mana kendaraan Cindy menghilang dari pandangannya. Kata-kata makian yang dilontarkan oleh wanita yang selama ini ia puja-puja itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Cindy dengan sangat jelas dan kejam menyatakan bahwa ia hanya mengincar harta kekayaan yang selama ini Danu pamerkan. Wanita itu sama sekali tidak memiliki perasaan cinta yang tulus kepadanya. Segala kemesraan, perhatian, dan kata-kata manis yang diberikan selama ini ternyata hanyalah kebohongan besar demi mendapatkan kemewahan secara cuma-cuma. Danu menyadari betapa bodohnya ia karena telah membuang istri yang sangat setia dan pekerja keras demi seorang pengkhianat yang tamak. Di sebelahnya, Ibu Suci mulai tersadar dari pingsannya. Wanita paruh baya itu mengerang pelan memegangi kepalanya yang terasa pusing akibat benturan ringan saat terjatuh tadi. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati dirinya masih berada di pinggir jalan raya yang bising, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang rumah tangga yang berserakan tidak karuan. Kenyataan bahwa ia kini tidak memiliki tempat tinggal kembali menghantam kesadarannya. Ia menatap Danu yang tampak begitu rapuh dan putus asa. Tidak ada lagi sosok anak laki-laki kebanggaannya yang selalu terlihat gagah dan berkuasa. Yang ada di hadapannya kini hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya akibat keserakahannya sendiri. Danu, kenapa? Kamu diam saja. Di mana Cindy? Bukankah tadi dia datang untuk menjemput kita? Ayo cepat kita pergi dari tempat terkutuk ini. Ibu sudah tidak tahan menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Rengek Ibu Suci sambil berusaha bangkit berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar menahan beban tubuhnya sendiri. Danu menoleh menatap ibunya dengan pandangan yang redup. Cindy sudah pergi, Ibu. Dia tidak mau menampung kita. Dia menolak kita mentah-mentah karena tahu kita sudah tidak punya harta lagi. Dia bahkan memaki-maki dan melempar pakaian kotorku ke wajahku. Cindy mengkhianati kita, Ibu. Dia sama sekali tidak peduli pada kita. Mendengar hal itu, tangis Ibu Suci kembali pecah. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, meratapi nasib buruk yang bertubi-tubi menimpa keluarganya hari ini. Harapan terakhir mereka untuk mendapatkan tempat berteduh yang nyaman telah hancur, berantakan. Mereka kini benar-benar sebatang kara, tidak memiliki sanak, saudara yang bisa diandalkan, dan tidak memiliki teman yang bersedia mengulurkan tangan. Kesombongan yang selama ini mereka pelihara telah membuat semua orang menjauh dan tidak mau ikut campur dalam urusan mereka. Langit perlahan-lahan berubah menjadi sangat mendung. Awan tebal menutupi cahaya. Matahari membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angin bertiup semakin kencang, menyapu debu-debu jalanan hingga berterbangan mengenai wajah mereka. Tidak lama kemudian, tetes-tetes air mulai turun dari langit. Awalnya hanya gerimis kecil, namun dalam hitungan menit hujan badai turun dengan sangat deras. Air hujan mengguyur tubuh. Mereka tanpa ampun membasahi pakaian dan seluruh barang-barang berharga yang tergeletak di trotoar. Danu, hujan turun sangat deras. Barang-barang kita bisa rusak semua. Lakukan sesuatu, cepat cari tempat berteduh. Jerit Ibu Suci di
tengah gemuruh suara hujan. Ia berusaha menutupi kepalanya dengan tas tangan miliknya. Namun air hujan dengan cepat membasahi seluruh tubuhnya hingga ia menggigil kedinginan. Danu yang juga kebingungan segera bangkit berdiri. Ia meraih beberapa koper besar dan menariknya dengan sekuat tenaga. Ia melihat sebuah tempat perhentian angkutan umum yang terletak tidak jauh dari posisi mereka. "Ibu, ayo kita lari ke sana. Kita berteduh di perhentian bus itu dulu," teriak Danu sambil terus menarik koper-kopernya. Mereka berdua berlari menembus hujan deras, meninggalkan sebagian besar perabotan yang terlalu berat untuk dibawa. Sesampainya di tempat perhentian bus tersebut, mereka duduk tergulai lemas di bangku panjang yang terbuat dari besi dingin. Pakaian mereka basah kuyup, menempel ketat pada kulit dan membuat mereka semakin menggigil. Tempat perhentian itu terbuka di bagian depannya sehingga cipratan air hujan dari kendaraan yang melintas dengan cepat masih mengenai tubuh mereka. Beberapa calon penumpang yang juga sedang berteduh di sana menatap mereka dengan pandangan risih dan sengaja menjaga jarak. Seolah-olah Danu dan ibunya adalah penderita penyakit menular yang harus dihindari. Ibu Suci memeluk tubuhnya sendiri dengan erat. Bibirnya gemetar menahan hawa dingin yang luar biasa. Ia yang biasanya selalu tidur di atas kasur empuk dengan selimut tebal, kini harus merasakan kerasnya bangku besi di pinggir jalan raya. Air matanya terus mengalir deras bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia meratapi nasibnya, memikirkan bagaimana kehidupannya bisa berubah 180 derajat hanya dalam waktu semalam. Ia teringat pada sosok Anissa yang selalu menyiap air hangat untuknya mandi dan makanan, lezat untuknya sarapan. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun semuanya sudah terlambat. Danu duduk di samping ibunya sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Ia memegangi telepon genggamnya yang untungnya sempat ia simpan di dalam saku, bagian dalam jaketnya sehingga tidak terlalu basah. Pikirannya buntu. Ia sama sekali tidak tahu harus pergi kemana malam ini. Uang tunai di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar pecahan kecil, sama sekali tidak cukup untuk menyewa kamar penginapan paling murah sekalipun. Ia mencoba memutar otak mencari cara untuk keluar dari situasi yang sangat menyiksa ini. Di tengah keheningan yang hanya diisi oleh suara derasnya hujan, telepon genggam yang ada di genggaman Danu tiba-tiba bergetar dan berdering. Nyaring. Layar telepon tersebut menyala, menampilkan sebuah nomor tidak dikenal yang memanggilnya. Jantung Danu berdegup kencang. Ia berharap panggilan itu datang dari salah satu temannya yang mungkin berubah pikiran dan berniat memberikan bantuan. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Danu mengusap layar teleponnya dan menjawab panggilan tersebut. "Halo, siapa ini? Tolong, saya sedang butuh bantuan mendesak malam ini," ucap Danu dengan nada suara yang memelas dan penuh keputusasaan. Namun, suara balasan yang terdengar dari seberang telepon sama sekali bukan suara temannya. Suara itu terdengar sangat resmi, berat, dan penuh wibawa. "Selamat malam. Apakah benar saya berbicara dengan saudara Danu?" tanya suara pria di seberang sana. "Iya, benar. Ini saya sendiri." "Anda siapa?" jawab Danu. Perasaannya mulai tidak enak. "Saya dari pihak kepolisian bagian reserse kriminal. Kami menghubungi Anda terkait laporan resmi yang masuk siang ini dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dilaporkan atas tuduhan tindakan penipuan dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Bukti-bukti awal yang diserahkan oleh pihak pelapor sudah cukup kuat. Kami meminta Anda untuk segera datang ke kantor kepolisian malam ini juga untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Jika Anda menolak atau mencoba melarikan diri, kami akan segera menerbitkan surat perintah penjemputan paksa. Posisi Anda saat ini sudah kami pantau." Jelas, petugas kepolisian tersebut dengan nada yang sangat tegas dan mengintimidasi. Mata Danu terbelalak lebar, tangannya kehilangan tenaga hingga telepon genggam itu nyaris terlepas dari genggamannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah aliran darahnya berhenti. Seketika,
Ancaman Anissa pagi tadi ternyata bukan sekadar gertakan sambal. Wanita itu benar-benar telah melaporkannya ke pihak berwajib dan menyerahkan seluruh bukti kejahatannya. Hujan badai di sekitarnya terasa semakin mencekam, seakan-akan alam semesta ikut menghukumnya atas segala perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Pengadilan hukum sudah menantinya, siap untuk merenggut sisa kebebasan yang ia miliki. Bulan-bulan berlalu sejak malam yang sangat menyiksa di tempat perhentian bus. Itu, kehidupan Danu dan Ibu Suci telah berubah menjadi neraka yang nyata. Gedung pengadilan negeri yang berdiri, megah dengan pilar-pilar besarnya kini menjadi saksi bisu puncak kehancuran mereka. Suasana di ruang tunggu pengadilan itu sangat ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang mengurus berbagai perkara hukum. Namun Danu merasa sangat asing di tengah keramaian tersebut. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana sidang putusan untuk dua perkara besar yang menjeratnya. Akan dibacakan perkara perceraian dan perkara pidana penggelapan dana perusahaan. Danu duduk termenung di salah satu kursi kayu panjang di lorong ruang tunggu. Penampilannya sangat jauh, berbeda dibandingkan masa-masa kejayaannya dulu. Tubuhnya terlihat sangat kurus. Tulang pipinya menonjol keluar dan matanya cekung dengan lingkaran gelap di sekelilingnya. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh dan kebesaran. Tidak ada lagi pakaian bermerek mahal yang dulu selalu ia banggakan. Pergelangan tangannya saling bertaut menahan rasa gugup yang luar biasa. Setiap kali pintu ruang sidang terbuka, jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Di sampingnya, Ibu Suci duduk bersandar dengan tubuh yang sangat lemah. Penyakit yang bersarang di tubuh wanita tua itu semakin parah akibat beban pikiran dan kondisi tempat tinggal mereka yang sangat tidak layak. Sejak seluruh harta disita dan rekening diblokir, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar yang sangat sempit di pinggiran kota. Ibu Suci terus-terusan terbatuk-batuk memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia menatap lantai dengan pandangan kosong, tidak lagi memiliki tenaga untuk marah atau menyombongkan diri. Keangkuhannya telah diremukan hingga menjadi debu oleh kerasnya kenyataan hidup. Dari ujung lorong pengadilan terdengar suara langkah kaki yang teratur dan tegas. Kehadiran sekelompok orang tersebut seketika menarik perhatian banyak pasang mata di ruang tunggu. Anissa berjalan dengan sangat anggun dan penuh wibawa. Diapit oleh dua orang pengacara kepercayaannya. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan tertutup. Jilbabnya menjuntai, sempurna menutupi dada. Wajahnya terlihat sangat segar, bercahaya, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun gurat kesedihan atau penderitaan di wajahnya. Ia justru terlihat semakin sukses dan berkuasa setelah melepaskan diri dari belenggu keluarga suaminya. Melihat kedatangan Anissa, Danu ketika berdiri dari tempat duduknya tanpa memedulikan tatapan heran dari orang-orang di sekelilingnya. Danu berlari kecil menghampiri mantan istrinya tersebut. Para pengacara Anissa segera mengambil posisi siaga untuk melindungi klien mereka. Namun, Anissa mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mereka membiarkan Danu mendekat. Ia ingin melihat sejauh mana pria yang dulu mengusirnya itu akan merendahkan harga dirinya hari ini. Danu berhenti tepat di depan Anissa. Kakinya tiba-tiba terasa lemas. Tanpa pikir panjang, pria itu menjatuhkan tubuhnya berlutut di atas lantai keramik pengadilan yang dingin. Tangannya menyatu di depan dada, memohon belas kasihan dari wanita yang telah ia hancurkan hatinya. Anissa, aku mohon padamu, maafkan aku atas semua kesalahanku. Aku tahu aku sangat bodoh dan jahat karena telah mengusirmu dari rumah itu. Aku sangat menyesal. Anissa, tolong cabut laporan pidana itu. Aku mohon dengan sangat. Lihatlah ibuku, dia sedang sakit keras. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami hidup sangat menderita setiap hari. Berikan aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku rela menjadi pesuruhmu, asalkan kamu tidak memasukkan aku ke dalam penjara. Isak Danu dengan suara yang tersendat-sendat.
Air matanya menetes jatuh ke lantai pengadilan, mencoba memancing rasa iba dari Anissa. Anissa menatap Danu yang bersimpuh di kakinya dengan pandangan yang sangat dingin dan tidak terbaca. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Melihat pemandangan menyedihkan tersebut, ia tidak akan tertipu lagi oleh air mata buaya pria itu. Anissa perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, berjongkok hingga wajahnya sejajar dengan wajah Danu. Ia menatap tajam langsung ke dalam mata pria yang dulu pernah ia hargai sebagai pemimpin keluarganya itu. Kamu memintaku untuk merasa kasihan melihat keadaan ibumu yang sedang sakit, bisik Anissa dengan suara yang sangat pelan namun terdengar mengancam di telinga Danu. Apakah kalian merasa kasihan saat membuangku ke jalanan malam-malam? Kamu memohon kesempatan kepadaku sekarang. Peluang itu sudah hangus terbakar bersamaan dengan kalimat pengusiran yang keluar dari mulut ibumu. Danu terus menangis sesenggukan. Aku tahu aku salah, Anissa, tapi hukuman ini terlalu berat untukku. Anissa tersenyum sangat tipis. Ia mencondongkan kepalanya sedikit lebih dekat dan melanjutkan bisikannya. Kamu ingat malam itu, Danu? Ibumu menyuruh petugas keamanan untuk menyeretku keluar dengan kasar. Kamu tahu di mana petugas keamanan itu sekarang? Dia sudah mengundurkan diri dari rumah besar itu saat pemilik barunya datang. Sekarang dia bekerja di perusahaanku sebagai kepala keamanan yang gajinya jauh lebih besar dari uang jajan yang dulu selalu kamu minta dariku. Aku menyelamat orang-orang yang pantas diselamatkan dan kamu sama sekali tidak termasuk di dalamnya. Bersiaplah, Danu. Hari ini kamu akan resmi memakai baju tahanan. Setelah mengucapkan kalimat mematikan itu, Anissa kembali berdiri tegak. Ia merapikan pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam ruang sidang tanpa menoleh lagi ke arah Danu yang terus meratap di lantai. Para pengacara Anissa mengikuti dari belakang, meninggalkan Danu yang diangkat paksa oleh petugas pengadilan untuk bersiap mengikuti jalannya persidangan. Di dalam ruang sidang yang terasa sangat dingin, hakim ketua mengetukkan palunya. Persidangan berjalan dengan sangat cepat dan tegas. Pihak kejaksaan membeberkan seluruh bukti dokumen aliran dana, keterangan saksi dari bagian keuangan, dan rekam jejak transaksi yang secara sah membuktikan keterlibatan Danu dalam kejahatan kerah putih tersebut. Pengacara yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi Danu tidak bisa berbuat banyak untuk menyanggah bukti-bukti kuat yang disajikan. Anissa duduk dengan tenang di bangku barisan depan, mendengarkan setiap rincian kejahatan yang dibacakan. Saat tiba waktunya pembacaan putusan, suasana ruangan menjadi sangat hening. Hakim ketua berdiri dan membacakan keputusannya dengan suara lantang. Danu secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan penggelapan uang dalam jumlah besar. Ia dijatuhi hukuman kurungan penjara selama bertahun-tahun, ditambah dengan keharusan membayar denda yang sangat besar. Pada saat yang bersamaan, tuntutan perceraian yang diajukan oleh Anissa juga dikabulkan sepenuhnya oleh pengadilan. Ikatan pernikahan mereka resmi terputus selamanya di mata hukum. Ketukan palu hakim bergema keras di seluruh penjuru ruangan, mengunci nasib Danu di balik jeruji besi. Pria itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Matanya jatuh tak tertahankan. Ia dibawa keluar dari ruang sidang oleh petugas dengan tangan terborgol. Saat melewati bangku tempat Anissa duduk, Danu sempat melirik ke arah mantan istrinya tersebut. Namun, Anissa membuang mukanya ke arah depan. Balasan setimpal telah dibayar lunas hari ini. Keadilan telah berdiri tegak memisahkan pemenang sejati dari para pecundang yang serakah. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan bagi mereka yang tengah menjalani hukuman dari perbuatannya sendiri. Di balik tembok tebal dan jeruji besi yang dingin, Danu merasakan siksaan hidup yang sesungguhnya. Ruang tahanan yang ia tempati sangat jauh dari kata nyaman. Lantainya selalu terasa lembab. Udaranya pengap dan aroma tidak sedap selalu menguar dari sudut ruangan. Danu yang selama bertahun-tahun terbiasa
Tidur di atas kasur empuk berlapis sutra. Kini harus meringkuk di atas lantai, semenanya dengan beralaskan tikar tipis yang kasar. Setiap malam ia terbangun karena tubuhnya digigit serangga atau karena suara dengkuran sesama tahanan yang tidur berdesak-desakan di sekelilingnya. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan ke tempat tidurnya. Tidak ada lagi pakaian mahal yang menyelimuti tubuhnya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa di dalam dirinya. Di dalam penjara, Danu hanyalah tahanan biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tubuhnya yang dulu berisi kini menyusut drastis. Wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terawat dan matanya selalu memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia menjadi sasaran empuk bagi narapidana lain yang lebih senior dan berbadan besar. Setiap hari jatah, makanannya selalu dirampas. Ia disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menyikat kamar mandi, beramai-ramai hingga mencuci pakaian kotor milik pemimpin sel tersebut. Jika ia menolak atau bekerja terlalu lambat, pukulan dan tendangan akan langsung mendarat di tubuhnya. Suatu siang yang terik, Danu duduk menyendiri di sudut ruang makan penjara. Ia memandangi piring seng di hadapannya yang hanya berisi sedikit nasi keras dan kuah sayur yang hambar. Perutnya berbunyi nyaring, menahan lapar yang luar biasa. Saat ia baru saja mengangkat sendok, seorang tahanan berwajah garang dengan banyak bekas luka menghampirinya dan langsung mengambil piring tersebut tanpa permisi. "Makanan ini untukku. Orang lemah, sepertimu tidak butuh banyak tenaga. Sana ambilkan aku air minum cepat," bentak tahanan tersebut dengan suara yang menggema. Danu hanya bisa menunduk, tidak berani melawan sedikit pun. Ia menelan ludah, menahan rasa perih di perutnya sekaligus rasa sesak di dadanya. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu membuang-buang makanan mewah yang disiapkan oleh Anissa hanya karena rasanya sedikit kurang pas di lidahnya. Kini sebutir nasi pun terasa sangat berharga baginya. Penyesalan yang tiada akhir terus menggerogoti kewarasannya dari hari ke hari. Di tempat yang berbeda, jauh di pinggiran kota yang padat dan kumuh, penderitaan yang sama juga dialami oleh Ibu Suci. Wanita parubaya yang dulu selalu memamerkan perhiasan berukuran besar itu kini tinggal di sebuah kamar sewa yang sangat sempit dan pengap. Ruangan itu tidak memiliki jendela yang layak. Dindingnya dipenuhi noda jamur dan atapnya selalu bocor setiap kali hujan turun. Untuk bertahan hidup dan membayar biaya sewa, Ibu Suci terpaksa bekerja sebagai buruh, cuci piring di sebuah warung makan, pinggir jalan yang sangat ramai. Tubuhnya yang sudah renta dan sakit-sakitan dipaksa untuk terus berjongkok di depan tumpukan piring kotor yang menggunung dari pagi hingga larut malam. Suatu sore, tangan Ibu Suci gemetar karena kelelahan saat sedang membilas gelas kaca. Sabun cuci yang licin membuat cengkeramannya terlepas, dan gelas itu jatuh menghantam lantai, semen hingga hancur berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu memancing kemarahan pemilik warung makan, seorang wanita bertubuh tambun yang sangat galak. "Astaga, kamu ini kerja pakai mata, atau tidak? Sudah kerjanya lambat, sekarang memecahkan barang dagangan orang. Kamu pikir gelas itu harganya murah? Gaji harianmu aku potong untuk mengganti kerugian ini. Cepat bersihkan pecahannya, jangan sampai mengenai kaki pelanggan," teriak sang pemilik warung sambil berkacak pinggang di depan wajah Ibu Suci. Ibu Suci menunduk dalam-dalam, memunguti serpihan kaca itu dengan tangan kosong hingga salah satu jarinya tergores dan mengeluarkan darah. Ia tidak berani menjawab, apalagi membalas teriakan tersebut. Air matanya menetes, jatuh ke dalam ember cucian. Dulu ia selalu menghina pembantu di rumahnya yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Ia akan memotong gaji mereka dan mencaci maki mereka tanpa ampun. Kini karma itu berbalik menyerangnya dengan cara yang paling menyakitkan. Ia merasakan sendiri bagaimana perihnya diinjak-injak harga dirinya demi menyambung hidup. Tekanan batin yang bertubi-tubi, rasa lapar, kelelahan fisik, dan kerinduan yang
mendalam kepada putra satu-satunya. Perlahan-lahan mulai merusak akal sehat Ibu Suci. Kewarasannya mulai terkikis. Ia sering terlihat berbicara sendiri saat sedang menyikat panci. Tertawa-tawa, pelan kemudian menangis histeris beberapa detik kemudian. Pada suatu hari, pikirannya yang mulai kacau membawa langkah kakinya berjalan tanpa arah hingga ia tiba di kawasan perumahan mewah tempat ia dulu tinggal, dengan pakaian yang sangat lusuh, rambut berantakan, dan aroma tubuh yang tidak sedap. Ibu Suci berdiri mematung di depan pintu gerbang rumah besar yang kini telah menjadi markas kumpulan pria berwajah seram. Ia tidak menyadari bahwa kepemilikan rumah itu sudah berganti. Di dalam kepalanya yang sakit, ia masih meyakini bahwa itu adalah istananya. "Danu, ibu pulang nak." "Ayo buka pintunya. Ibu sudah siapkan hidangan kesukaanmu. Jangan di luar terus, nanti kamu masuk angin," gumam Ibu Suci sambil mengelus-elus jeruji pagar besi tersebut. Tatapannya kosong dan senyumannya terlihat sangat mengerikan. Salah satu anak buah ketua preman yang sedang berjaga di pos depan melihat hal itu. Ia merasa terganggu dengan kehadiran wanita tua berpenampilan seperti gembel yang bertingkah aneh di depan pagar markas mereka. Pria itu keluar dan membentak Ibu Suci dengan kasar. "Hei orang gila, sedang apa kamu di situ? Pergi sana, jangan mengotori pemandangan di sini. Cepat menyingkir sebelum aku menyiramu dengan air selokan," usir penjaga tersebut sambil mengayunkan sapu lidi. Ibu Suci terkejut, namun ia tidak beranjak. Ia justru melongo ke dalam pekarangan rumah mencari-cari sosok anaknya. "Mana? Danu, saya ibunya. Berani sekali kamu mengusir saya dari rumah saya sendiri," teriak Ibu Suci dengan suara melengking. Tepat pada saat keributan kecil itu terjadi, sebuah mobil yang sangat mewah dan elegan melintas pelan di jalan raya depan rumah tersebut. Di dalam mobil yang sejuk dan nyaman itu, Anissa duduk dengan tenang di kursi penumpang bagian belakang. Ia baru saja selesai meninjau salah satu proyek pekerjaannya dan berniat kembali ke kantor. Saat mobilnya melewati rumah lamanya, pandangan Anissa tertuju pada sosok wanita tua berpakaian lusuh yang sedang dibentak-bentak oleh penjaga keamanan. Sopir pribadi Anissa yang juga melihat kejadian itu memperlambat laju kendaraan. Ia mengenali wajah wanita tua tersebut dari foto-foto yang pernah ia lihat. "Permisi, Bu Anissa, apakah kita perlu berhenti sebentar? Kalau saya tidak salah lihat, sepertinya wanita yang sedang diusir di depan gerbang sana adalah mantan ibu, mertua ibu. Sepertinya kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh bantuan," ucap sang sopir dengan nada hati-hati. Anissa menoleh ke arah jendela, menatap lekat-lekat pemandangan tragis di luar sana. Ia melihat Ibu Suci didorong menjauh dari pagar hingga hampir tersungkur ke aspal. Ia melihat wanita yang dulu selalu merendahkannya itu kini tidak lebih dari seorang pemulung yang kehilangan arah dan akal sehat. Ingatan tentang malam pengusirannya kembali berputar di kepalanya. Semua caci maki, segala tuntutan yang tidak masuk akal, dan tatapan meremehkan dari wanita tua itu terekam sangat jelas di ingatannya. Bibir Anissa melengkung ke atas, membentuk sebuah senyuman yang sangat tenang, namun menyeratkan kepuasan mutlak. Hatinya tidak tergerak sedikit pun, tidak ada setitik pun rasa kasihan yang tersisa di dalam dadanya. Ia telah memaafkan masa lalunya, namun ia tidak akan pernah menolong orang-orang yang secara sadar telah mencoba menghancurkan hidupnya. Tidak perlu berhenti. Jalankan saja mobilnya seperti biasa. Kita tidak punya urusan apa-apa dengan orang asing. Di pinggir jalan, jadwal rapat saya di kantor masih menunggu, perintah Anissa dengan suara yang sangat datar dan tegas. Sopir itu mengangguk patuh dan segera menginjak pedal gas membawa mobil mewah itu melaju menjauhi lokasi tersebut. Dari balik kaca jendela yang perlahan bergerak menjauh, Anissa melihat Ibu Suci kembali berjalan tertatih-tatih sambil terus bergumam sendiri hilang di telan keramaian jalanan kota. Balasan itu sangat sempurna. Anissa menutup matanya sejenak,
merasakan beban berat yang selama bertahun-tahun membelenggunya kini telah benar-benar terlepas. Kemenangannya bukan sekadar mengambil kembali hartanya, tetapi menyaksikan alam semesta memberikan hukuman yang paling pantas bagi mereka yang serakah. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat sejak badai besar itu menyapu bersih masa lalu Anissa. Waktu telah membuktikan bahwa keputusan berani yang ia ambil di malam pengusiran itu adalah langkah paling tepat dalam hidupnya. Pagi itu, suasana di salah satu gedung perkantoran mewah di pusat kota terasa sangat meriah dan penuh semangat. Karangan bunga berjajar rapi. Di sepanjang lobi utama mengirimkan pesan-pesan ucapan selamat dari berbagai mitra bisnis ternama. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Anissa. Ia sedang merayakan peresmian pembukaan cabang perusahaan barunya yang jauh lebih besar dan megah dari sebelumnya. Di dalam ruangan aula utama yang dihiasi dengan sangat elegan, ratusan tamu undangan hadir memberikan tepuk tangan meriah. Anissa berdiri di atas mimbar panggung dengan postur yang sangat percaya diri. Ia mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi dan anggun, dipadukan dengan jilbab yang menjuntai, menutupi dada. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura seorang pemimpin sejati yang tangguh dan bijaksana. Ia menatap ke arah seluruh karyawan dan rekan bisnisnya dengan senyuman tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh tim yang telah bekerja siang dan malam untuk mewujudkan impian ini. Perjalanan kita setahun terakhir tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus kita hadapi. Banyak pelajaran berharga yang kita petik. Namun, kerja keras dan integritas tidak pernah mengkhianati hasil. Hari ini cabang baru perusahaan kita resmi beroperasi. Mari kita terus melangkah maju, bersama-sama memberikan yang terbaik dan tidak pernah membiarkan siapapun merendahkan kemampuan kita, ucap Anissa melalui pengeras suara. Suaranya terdengar sangat lantang dan penuh motivasi. Riuh tepuk tangan kembali menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan. Beberapa rekan kerja terdekat menghampiri Anissa setelah ia turun dari panggung. Mereka menyalami dan memeluknya dengan penuh rasa hormat. Selamat Bu Anissa, Anda sangat luar biasa. Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari ketangguhan Anda. Kami sangat bangga bisa bekerja di bawah kepemimpinan Anda, ucap salah seorang, manik kepercayaannya dengan mata berbinar-binar. Anissa membalas genggaman tangan manajernya itu dengan erat. Ia merasa sangat bahagia. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukungnya. Orang-orang yang menghargainya karena kemampuan dan karakter kerjanya, bukan karena kekayaan yang ia miliki. Kehidupannya kini serasa sempurna, damai, dan tidak ada lagi sosok benalu yang terus menguras energi serta keuangannya. Sangat jauh dari kemeriahan dan kebahagiaan tersebut. Di balik tembok penjara yang suram, Danu sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya yang menyedihkan. Siang itu, perutnya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Ia belum makan makanan yang layak selama berhari-hari karena jatah makanannya selalu dirampas. Rasa lapar membuatnya nekat melakukan tindakan bodoh. Saat jam makan siang berlangsung, ia menyelinap ke meja tahanan lain dan mencoba mengambil sepotong roti yang tergeletak di sana. Sayangnya, perbuatannya itu tertangkap basah. Pemilik roti tersebut adalah seorang narapidana berbadan kekar yang sangat ditakuti. Tanpa banyak bicara, pria kekar itu mencengkeram kerah baju Danu dan melemparnya ke lantai dengan sangat kasar. Berani-beraninya kamu mencuri makananku, tikus got, teriak pria kekar itu dengan penuh amarah. Detik berikutnya, pukulan dan tendangan mendarat bertubi-tubi di tubuh Danu yang sudah sangat kurus dan lemah. Ia meringkuk di lantai semen yang kotor, mencoba melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun dengan suara yang sangat menyayat hati. Namun, tidak ada satupun tahanan lain maupun penjaga yang peduli untuk melerai. Mereka semua hanya menonton penderitaan Danu dengan tatapan dingin. Darah segar menetes dari sudut bibirnya dan rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya nyaris kehilangan kesadaran. Di saat-saat penuh siksaan itu,
Bayangan wajah Anissa dan segala kemewahan yang dulu ia buang-buang kembali melintas di benaknya, menambah rasa perih yang teramat sangat di dalam dadanya. Sementara itu, nasib yang tidak kalah tragis juga sedang menimpa Ibu Suci di luar sana. Tepat di hari yang sama saat Anissa meresmikan perusahaannya, Ibu Suci sedang diseret paksa oleh pemilik kamar sewa sempit yang selama ini ia tempati. Wanita tua itu sudah tidak mampu lagi bekerja sebagai buruh cuci piring karena tubuhnya semakin melemah akibat penyakit menahun. Karena tidak ada pemasukan, ia sudah menunggak biaya sewa selama berbulan-bulan. Keluar kamu dari sini, sekarang juga. Sudah berbulan-bulan kamu menumpang hidup gratis di tempatku. Kamu pikir bangunan ini milik nenek moyangmu? Angkat kaki atau kubuang semua barang rongsokanmu ini ke tempat sampah. Bentak pria pemilik kamar sewa itu dengan wajah memerah karena marah. Pria itu menendang sebuah buntelan kain berisi pakaian-pakaian kotor milik Ibu Suci ke arah jalanan. Ibu Suci tersungkur di tanah berdebu, menangis meraung-raung, memegangi kaki pria tersebut, memohon agar ia diberikan waktu 1 malam lagi untuk berteduh. Namun pria itu menepis tangan Ibu Suci dengan kasar dan mengunci pintu kamar sewa dari luar. Ibu Suci ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan gang yang kumuh dikerumuni lalat dan menjadi tontonan anak-anak kecil yang lewat. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi perabotan mahal, dan kewarasannya pun telah menguap entah ke mana. Ia benar-benar menjadi gembel yang menunggu ajal di pinggiran jalan. Kembali ke suasana kantor yang mewah, Anissa berjalan memasuki ruang kerja pribadinya yang baru. Ruangan itu sangat luas dengan perabotan elegan dan sebuah jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Anissa meletakkan tas kerjanya di atas meja kayu yang mengkilap, lalu berjalan perlahan mendekati jendela tersebut. Ia menatap hamparan gedung-gedung tinggi di bawahnya, melihat kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang seukuran semut. Angin sejuk berhembus dari pendingin ruangan, menyapa wajahnya yang cerah. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang penuh liku-liku. Mulai dari pengorbanan yang tidak dihargai, pengusiran yang menyakitkan, hingga rencana balas dendam yang tersusun rapi. Ia tidak pernah mengotori tangannya sendiri untuk menghancurkan mantan suami dan mantan ibu mertuanya. Ia hanya memberikan jalan bagi keserakahan dan kebodohan mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Keserakahan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kehancuran. Batin Anissa sambil menyandarkan bahunya ke bingkai jendela, dan keadilan pada akhirnya selalu berpihak pada mereka yang mau berusaha dan bersabar. Rumah yang mereka rampas dari tanganku ternyata menjadi awal mula dari runtuhnya dunia mereka. Aku tidak pernah menyesal sedikit pun telah membukakan pintu kehancuran itu untuk mereka. Anissa tersenyum simpul, merasakan kedamaian yang begitu paripurna memenuhi relung hatinya. Ia membalikkan badannya, melangkah dengan pasti menuju meja kerjanya untuk memulai lembaran hidup yang baru. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat adil, tanpa ampun, membiarkan para pengkhianat itu hancur dan membusuk oleh perbuatan mereka sendiri di dasar jurang penyesalan. Kisah kelam masa lalu telah ditutup rapat-rapat, memberikan rasa puas yang tak terhingga karena setiap penderitaan telah terbayar lunas tanpa sisa sedikit. Sang tokoh utama kini hidup bahagia selama-lamanya. Sementara bayang-bayang masa lalu terus menerima karmanya hingga akhir hayat.